Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Throne of Cell episode 79 yang tayang hari Kamis ini. Namun sekali lagi Mimin ingatkan, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 2 November 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Throne of Cell episode 79 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke langsung aja kita ke ceritanya, gas. Namun sebelum kita masuk ke bocoran spoilernya, di ending episode 78 sebelumnya, kita diperlihatkan Hao Chen bertemu seorang dewa ahli peramal bernama Yilai Kese di Menara Abadi saat dewa itu berniat menjadikan Hao Chen sebagai pewarisnya. 以一己之力毁灭整个发生。常心情好，不和你计较。 Tetapi dihadapkan dengan janji-janji manusia Yilai Kese, seperti halnya seorang pemimpin yang sedang mencari jabatan, akan menjadikannya pewaris yang berkuasa memiliki semua hal di Menara Abadinya. Hao Chen pun menunjukkan kekurang tertarikannya untuk menerima tawaran itu, mengingat rekam jejak suram brutal Yilai Kese di masa lalu, yang salah satunya menghancurkan dunia. Namun di sini, Yilai Kese pun tak menunjukkan tanda-tanda suret sedikit pun untuk merayu Hao Chen menjadi pewarisnya. Saat ia mencoba meyakinkan sang putra cahaya itu dengan memamerkan kemampuan dewanya, berupa peningkatan berbagai benda yang dimiliki Hao Chen, termasuk peningkatan yang cukup pesat kekuatan spiritualnya. Dan di bawah kekaguman Hao Chen melihat kemampuan yang dimunculkan Yilai Kese, dewa ahli peramal itu pun sekali lagi menunjukkan rayuan mautnya kepada Hao Chen. Namun Hao Chen sebenarnya mau-mau saja menerima tawaran pewaris ini. Tetapi ketika mengingat rekam jejak mengerikan Yilai Kese di masa lalu, Hao Chen pun memilih untuk kembali dan melaporkan hal ini kepada aliansi. Saat ia meminta kepada dewa ahli peramal itu untuk memberikannya waktu mempertimbangkan hal ini, menyebabkan Yilai Kese pun tak punya pilihan lagi selain mengikuti permintaan dari Hao Chen. Dengan kemudian ia membukakan pintu jalan keluar kepada sang putra cahaya itu dan juga memberikannya sebuah kalung yang dapat dipergunakannya untuk keluar masuk di Menara Abadinya. Tetapi secara membahlulkan, bukannya jalan keluar yang didapatkan Ye Chen, melainkan ia dihadapkan dengan ujian pewaris Menara Abadi, melewati sebuah labirin panjang untuk mencari jalan keluar tanpa sedikit pun memerlukan bala bantuan dari benda spiritualnya. Bersama setelah Hao Chen tahu bahwa semua hal ini merupakan prank dari Yilai Kese, suara dewa ahli peramal itu pun segera terdengar di dalam labirin dengan mengingatkan Hao Chen untuk berusaha keras melewati ujian pewaris menara ini, sebab hal itu merupakan satu-satunya jalan keluar baginya untuk meninggalkan Menara Abadi ini. Namun berusaha Hao Chen akan menjalankan ujian ini, tanpa diduga kontak jiwa di dalam tubuhnya pun tiba-tiba bereaksi, dengan ia spontan mendeteksi kelompoknya dipastikan berada dalam bahaya, yang menyebabkannya pun tanpa basa-basi bergegas menuntaskan ujian pewaris Menara Abadi ini. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Hao Chen bergegas menuntaskan ujian pewaris menara dari dewa ahli peramal Yilai Kese, dengan spontan merasakan kontak jiwa di dalam tubuhnya, yang membuatnya pun bisa mendeteksi situasi dari kelompoknya sedang berada dalam bahaya. Hao Chen pun terus melangkah maju di dalam labirin dengan memusatkan semua tatapannya ke arah sekitarnya. Namun berusaha Hao Chen beberapa langkah terus berjalan maju di sekitaran labirin, ia pun spontan tiba-tiba berhenti dan melambaikan pedang di tangannya sembari tatapannya melesat ke arah depan. Saat kali ini ia bisa melihat di arah nun jauh di depannya, dua cahaya putih secara mengejutkan ditembakkan langsung ke arahnya tanpa peringatan apapun, diikuti dengan kemunculan dua sosok kerangka besar yang masing-masing tangan mereka memegang perisai dan juga pedang tulang. Bersamaan ketika dua kerangka itu menembakkan serangan dua cahaya putihnya ke arah Hao Chen, ledakan bang yang sangat dahsyat pun segera terdengar, diikuti dengan dua kerangka itu yang segera melesat maju untuk melompat menyerang secara brutal ke arah Hao Chen. Namun di sini, Hao Chen yang melihat dua kerangka ini akan menyerangnya pun segera menghindari serangan dari keduanya saat ia menggunakan teknik kelincahannya untuk berbelok ke sisi dengan langkah menyamping yang menyebabkan serangan dari dua kerangka itu tidak sedikit pun mengenai tubuhnya. Serta setelah menghindari serangan dari dua kerangka itu, Hao Chen pun kemudian memunculkan pedang roh di tangan kirinya dengan tanpa basa-basi langsung ditebaskannya ke arah dua kerangka itu. Yang hal ini pun lantas menyebabkan ledakan keras sekali lagi segera terdengar di labirin, dengan ketika ledakan
ledakan itu terjadi, Hao Chen pun segera terpental mundur ke belakang. Namun setelah ledakan keras itu, kedua kerangka itu pun tampaknya tak menghentikan serangannya sedikit pun kepada Hao Chen. Dengan segera keduanya melesatkan pedang tulangnya ke arah tubuh sang putra cahaya itu, menyebabkan Hao Chen yang melihatnya pun segera menangkisnya menggunakan pedang rohnya. Tetapi ketika Hao Chen masih menangkis pedang tulang dari dua kerangka ini menggunakan pedang rohnya, ia pun kemudian memunculkan pedang teratai hujan birunya yang tanpa basa-basi segera membidik ke arah dua kerangka itu, menyebabkan dua kerangka itu pun yang melihatnya mencoba menangkis serangan dari Hao Chen. Dengan segera keduanya pun melambaikan perisai di tangan kirinya, sehingga menyebabkan ledakan keras pun lagi-lagi segera terdengar saat kedua kerangka itu pun segera terpental mundur cukup jauh ke belakang. Bersamaan ketika dua kerangka itu terpental mundur, Hao Chen perlahan mengangkat pedang teratai hujan cahaya birunya di atas kepalanya. Saat itu pun segera membuat pedang itu memunculkan sinar cahaya keemasan dengan energi pedang mengerikan yang segera menyelimutinya. Sebelum pada akhirnya, Hao Chen secara barbar segera melesatkan tebasan sinar cahaya emas dari pedang teratai hujan cahaya birunya ke arah dua kerangka itu. Yang hal ini pun lantas membuat dua kerangka itu yang melihatnya segera memegang perisai di tangan mereka, yang kali ini melepaskan kemampuan perisai suci untuk menangkis tebasan barbar dari serangan pedang hujan cahaya biru Hao Chen. Namun setelah melihat serangan cahaya emas dari pedangnya ditangkis, Hao Chen pun tak mengendurkan sedikit pun serangannya kepada dua kerangka itu. Dengan segera ia meluncurkan beberapa tebasan pedangnya. Tetapi ketika meluncurkan tebasan pedang hujan cahaya birunya kepada dua kerangka itu, Hao Chen spontan terkejut terheran-heran. Ini dikarenakan ketika ia melesatkan serangan dari tebasan pedangnya, dua kerangka itu pun segera mengkonternya dengan memunculkan cahaya kemasan cerah di tubuhnya, yang menyebabkan tubuh keduanya pun tak menderita luka sedikit pun ketika terkena serangan pedang hujan cahaya biru dari Hao Chen. Dan setelah menangkis serangan pedang dari Hao Chen yang terus diluncurkan ke arah mereka, salah satu dari kerangka itu pun bergegas pergi secepat kilat dari Hao Chen saat ia secara mengejutkan kemudian muncul di belakang pemuda tampan itu dengan kemudian memunculkan pedang tulangnya berisi energi sinar cahaya putih mengerikan yang tanpa basa-basi langsung dilesatkannya ke arah Hao Chen. Saat itu pun pada akhirnya membuat Hao Chen tertekan oleh energi ini sehingga menyebabkannya pun hanya menunjukkan mode bertahannya. Setelah Hao Chen menunjukkan mode bertahannya dengan ditekan sampai tingkat di mana energi spiritualnya perlahan terkuras habis oleh serangan sinar cahaya putih dari kerangka itu, Hao Chen pun tidak berani menggunakan kemampuan pedang berputarnya dikarenakan ia merasa kerangka itu akan dapat mengandalkan keunggulan energi spiritualnya untuk secara paksa mengganggu keterampilannya. Tetapi hal itu tampaknya tidak menggoyahkan sedikit pun semangat juang dari Hao Chen saat dia kemudian memutuskan untuk menggunakan teknik kemampuan dari pedang hujan cahaya birunya. Dengan segera kabut cahaya tiba-tiba dilepaskan dari pedang hujan cahaya birunya, diikuti dengan tubuhnya yang melakukan gerakan menghalangi sembari memunculkan teknik pertahanannya untuk memberikan dorongan dari tekanan serangan kerangka itu. Menyebabkan ledakan keras pun lagi-lagi segera terdengar. Dengan secara mengejutkan Hao Chen berhasil terbebas dari tekanan serangan sinar cahaya putih kerangka itu tanpa sedikit pun didorong mundur. Serta setelah terbebas dari tekanan serangan kerangka itu, Hao Chen secara hoki menemukan celah muncul pada bagian anggota tulang kerangka itu. Dengan segera ia pun tanpa basa-basi memanfaatkannya saat dengan mengandalkan pedang hujan cahaya birunya, ia pun langsung melesatkannya ke arah kerangka itu, menyebabkan kerangka itu pun segera terpental jatuh terkapar di tanah. Bersama setelah kerangka itu terjatuh di tanah, Hao Chen pun segera memunculkan kemampuan badas dari pedang hujan cahaya birunya di langit saat teriakan keras naga meledak dari dalam tubuhnya. Sebelum itu saling terjalin dengan pedang roh sehingga membuat Hao Chen pun mengambil gerakan untuk meluncurkan serangannya ke arah kerangka itu. Sontak saja melihat kemampuan pedang badas Hao Chen muncul di langit dengan cahaya naga yang terbentuk di sekitarnya, kerangka itu pun spontan memunculkan kepanikan di wajahnya. Dengan tergesa-gesa ia hanya menggunakan perisai tulangnya untuk menahan serangan pedang badas dari Hao Chen. Namun sayangnya, usaha dari kerangka itu pun tampaknya sia-sia saat kali ini ia pada akhirnya terhantam secara keras serangan pedang badas dari Hao Chen yang menyebabkannya pun segera terpental cukup jauh ke tanah. Dengan pada saat ketika ia mencoba untuk berdiri lagi, setengah perisainya itu pun terlihat sudah hancur lebur. Tetapi di bawah kesuraman yang dialaminya setelah terkena serangan pedang badas dari Hao Chen, kerangka itu pun tak menunjukkan tanda-tanda sore sedikit pun dalam pertarungan ini. Saat dengan teriakan kerasnya, ia pun segera memunculkan api emas di matanya yang tiba-tiba meningkat tajam, diikuti juga dengan tubuhnya yang segera ditutupi oleh lapisan api emas. Serta setelah memunculkan api emas ini di sekitar tubuhnya, dikarenakan perisai yang dimilikinya sebelumnya hancur lebur oleh serangan pedang badas dari Hao Chen, kerangka itu pun memilih untuk menggunakan pedang tulangnya
melawan Hao Chen. Dengan segera ia melambaikan pedang tulangnya itu dengan kedua tangannya. Diikuti juga dengan udara di sekitarnya dikumpulkan dengan kecepatan kilatnya. Saat itu menghasilkan sebuah serangan yang tanpa basa-basi dilesatkannya ke arah Hao Chen. Yang hal ini pun lantas membuat Hao Chen yang melihatnya mencoba menahan serangan ini menggunakan pelindung cahaya di tubuhnya. Tetapi itu tampaknya tidak sepenuhnya bisa ditahan Hao Chen, dikarenakan kekuatan yang dimunculkan kerangka ini terbilang sangat mengerikan, sehingga membuatnya pun tampak tak berdaya menahan serangan dari kerangka itu. Namun bukannya Hao Chen namanya, kalau Suren begitu saja melawan kerangka Bahlul ini. Saat dengan semangat membara-bara yang dimunculkan di wajahnya, ia pun segera menghentikan serangan yang terus diluncurkan kerangka itu dengan memunculkan lingkaran cahaya emas di sekitar tubuhnya, yang menyebabkan kerangka itu pun segera terpental mundur. Dan setelah melihat kerangka itu terpental mundur, Hao Chen pun segera mengangkat pedang hujan cahaya birunya. Dengan kali ini pun memunculkan kekuatan yang lebih badas dari sebelumnya, diikuti dengan suara naga yang segera terdengar di langit. Sebelum pada akhirnya, dengan teriakan kerasnya, Hao Chen pun dengan brutalnya melesatkan pedang badas di tangannya ke arah kerangka itu. Ya, biap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Throne of Cell episode 79 yang baru tayang Kamis ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.